Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya baik-baik saja dan sehat selalu. Dan selalu dimudahkan segala urusannya. Kemarin saya menceritakan tentang kisah misteri diari Steph yang sudah rampung. Dan kali ini saya akan menceritakan kisah terbaru yang berjudul Lembah Manding dan segala kehidupan di dalamnya. Ini merupakan kisah pendakian, sebuah cerita petualangan di Gunung Merbabu. Cerita ini ditulis oleh Wahyu Aryan. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian bisa follow di @wahyuaryan. Terima kasih buat Mas Wahyu yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. ...2016 kala itu, siang sangat terik. Bak tangan yang menampar seluruh badan. Setiap kulit merasakan panasnya cahaya matahari siang itu. Aku yang nongkrong di kantin kampus, tiba-tiba mendengar HP-ku bunyi. Ternyata kawan lamaku, Hendra. Ya, Hendra namanya. Dia menelpon aku. "Halo Wah, kamu di mana? Masih ingat kan dengan janjimu yang mau mengantarkanku ke Gunung Merbabu? Ingat kan?" "Iya, tentu saja masih ingat lah." "Apa kerjamu sudah ada liburnya?" tanyaku kepada dia. "Sabtu minggu depan aku cuti. Aku mau ke tempatmu Jumat malam. Aku nginap di tempatmu ya. Paginya kita biar bisa berangkat ke sana." "Wow, laedan. Nggak sekalian mepet hari H saja kamu ngasih kabar," ucapku karena kesal. Karena diberi kabarnya dadakan. "Ya wes, minggu depan tak tunggu, tapi kita berangkat bawa motormu loh, ya?" jawabku karena aku sudah janji akan menemani Hendra ke Gunung Merbabu. Dan kebetulan minggu depan aku lega tak memiliki acara. Aku yang sudah menjajal jalur Kopeng dan Selo pun kembali memutar otak. Karena aku ingin mencari suasana baru, walaupun di gunung yang sama. Aku memanfaatkan Androidku untuk mencari informasi semua jalur-jalur yang ada di Merbabu. Akhirnya, aku menemukan pilihan yang tepat. Jalur yang belum lama dibuka setelah belasan tahun ditutup. Ya, aku akan mengajak Hendra mendaki lewat jalur Suwanting yang terletak di Kabupaten Magelang. Gunung yang menjulang tinggi di antara Kabupaten Magelang dan Boyolali ini sangat tersohor di kalangan pendaki gunung karena banyak menyimpan keindahan dari semua isinya. Ya, tak heran jika banyak pendaki yang menjadikan Gunung Merbabu sebagai favorit di dalam listnya. Oh ya, Hendra ini kawan lamaku dari salah satu kota di utara Pulau Jawa. Aku sempat berjanji tahun lalu akan mengantarkannya ke Merbabu karena dia iri melihatku jalan ke Merbabu duluan dan melihat foto-fotoku. Hendra bisa memanggilku dengan Wah. Ya, namanya saya Wahyu, jadi dia memanggilnya Wah. Hari yang kami tentukan akhirnya tiba. Jumat pagi datang dengan matahari yang menyinari bumi dan ditemani suara kicau burung. Aku bangun dari tidurku. Aku kuliah pagi ini. Dengan setengah semangat, aku bersiap dan berangkat ke kampus yang berjarak kurang lebih 15 menit dari rumahku. Siangnya setelah sholat Jumat, Hendra menelponku.
Nanti aku berangkat bada Isya dari rumah, ucapnya kepadaku. Ya wes, aku tunggu di kampus, nanti baru ke rumah, jawabku. Sorenya, aku nongkrong di sekret kampus, menunggu kedatangan Hendra malam nanti. Ditemani secangkir kopi dan dua kawanku, Ardi dan Gejot. Mau naik kemana lu? Tanya si Ardi. Nampaknya dia tahu kalau aku hendak mendaki besok. Saya mau ke Merbabu antar kawan lamaku. Semalam bulan terang banget, kayaknya besok bakal masih purnama deh, jawab si Ardi. Gayamu sudah seperti peramal aja, Didi, jawabku kepada si Ardi. Lewat mana kalian mau naiknya? Tanya si Gejot. Lewat jalur baru, Suanting, jawabku kepada Gejot. Wih, mantep tuh sabenanya di sana. Tapi hati-hati aja kalau sampai di area yang namanya Lembah Manding. Angker di sana, ucap Gejot lagi kepada aku. Emang pernah ke sana lu, Jot? Tanya aku. Belum sih. Aku cuma dengar cerita dari kawanku yang belum lama naik ke sana. Angker katanya. Ya, saranku kamu hati-hati aja di sana pokoknya, ucap si Gejot lagi pada aku. Hah, gak apa-apa, tenang. Pasti gak akan terjadi apa-apa, jawabku dengan yakin, karena aku sudah pernah menginjakkan kaki ke Merbabu. Walaupun sebenarnya dalam hati ada deg-degannya setelah mendengar perkataan mereka. Tapi insya Allah atas izin Gusti Allah, aku bakal selamat pulang pergi nanti. Aku kembali menceruput kopi di hadapanku. Ardi dan Gejot nampak asik sebal-sebul dengan rokok Surya 16-nya di dekatku. Aneh, anak teknik yang kerjanya naik turun gunung tapi gak doyan ngerokok. Ah, bodo amat. Aku menikmati hidupku yang seperti ini toh, semua berhak atas dirinya sendiri, pikirku dalam hati. Tak terasa jam berlalu sudah menunjukkan pukul 22, menyisakan aku dengan Gejot di sekret kampus. Mana temanmu, Cok? Gak sampai-sampai, tanya si Gejot sedikit sebal karena sudah malam. Tahu nih, gak ngerti juga aku. Selang 15 menit, Hendra nelpon. Katanya dia sudah di depan kampus. Aku langsung ke depan kampus menghampiri, mengajaknya ke sekret kampus dulu. Lama banget kamu, mana aja, Ndra? Tanya aku. Iya, maaf, tadi macet bentar di jalan, ucap si Hendra. Yowes, tunggu di sini dulu ya sama kawanku ini, namanya Ardi dan Gejot. Aku ke depan dulu cari kopi. Aku pun keluar kampus cari angkringan terdekat, guna bungkus kopi sama gorengan buat si Hendra. Bang, udah sering ya naik sama si Wahyu? Gejot menanyai Hendra. Udah bang, gue udah sering sama si Wahyu naik gunung. Kebetulan kemarin pas dia ke Merbabu saya gak bisa ikut, jadi tak suruh ngantar aku ke sana sekarang, jawab si Hendra kepada si Gejot. Kamu bisa lihat gitu-gituan gak bang? Gejot kembali memberi pertanyaan kepada si Hendra itu, yang cukup membuatku memperhatikan. Gituan apa, Jot? Gak jelas lu, jawabku sambil memotong pembicaraan. Halah, gituan. Itulah, masa gue harus jelasin? Gejot kembali menjawab dengan logat Betawinya. Gak biasa saya bang, jawab si Hendra dengan senyum-senyum. Sebenarnya aku tahu kalau sebenarnya si Hendra itu peka dengan hal-hal semacam itu. Tapi saat itu Hendra lebih memilih menyembunyikannya. Ya udah bang, hati-hati pesan saya mah. Apalagi kalian berdua kan lewat jalur yang belum lama dibuka, ucap si Gejot. Gejot tak lagi mengorek Hendra, tapi nampaknya Gejot paham jika Hendra juga bisa melihat hal-hal seperti itu, sama sepertinya.
Hampir jam 12 malam, kami semua pulang. Aku mengajak Hendra tidur di rumahku sebelum pagi nanti melesat ke Magelang. "Besok kita cep jam 7 ya," ucap si Hendra. "Iya, aku mau tidur. Capek mungkin kamu seharian, Indra," jawabku kepada si Indra. Tapi, lagi-lagi rencana hanya sebatas rencana. Manusia bebas berencana, tapi hanya waktu yang membuktikan apakah rencana manusia berhasil atau tidak. Sabtu datang bersama dengan udara dinginnya. "Bangun woi, bangun. Udah jam berapa nih? Lihat, jam 8. Hendra membangunkanku dengan paksa karena kita berdua kesiangan. "Ayo siap-siap, sudah jam 9 nih." Rasa-rasanya belum lama aku tidur, kok sudah pagi aja, pikirku dalam hati. Namanya jam Indonesia, gak mantap jika gak molor. Jam 10 kami berdua baru berangkat dari Semarang dengan menggunakan motor matic tunggangan Hendra. Kali ini Hendra yang bawa motor, dan aku menikmati perjalanan di bangku belakang. Baru 15 menit jalan, gubrak! Suara keras tiba-tiba datang dari bawah motor. "Apaan, Cuk? Kau nabrak apa?" tanyaku. "Nabrak kucing," jawab si Hendra. "Gila kamu, bisa-bisanya nabrak kucing." Aku bergegas turun dan melihat kucing yang baru saja kami tabrak. "Mati, Indra," ucapku kepada Hendra. "Ya wes, pinggirin aja, kita berangkat lagi. Udah agak siang nih," ajak si Hendra. "Matamu, apa kamu gak pernah dengar cerita-cerita buruk kalau ada orang nabrak kucing sampai mati? Kita kubur dulu. Kamu cari tanah yang bisa buat ngubur si kucing ini," ucapku dengan kesal. Ada mitos yang banyak dipercaya masyarakat. Jika ada orang yang menabrak kucing, akan mendapatkan kesialan bertubi-tubi. Sebenarnya, aku tidak begitu percaya dengan mitos itu. Tapi buat jaga-jaga, karena kami akan bepergian jauh, takut ada apa-apa, pikirku dalam hati. Baru berangkat kok sudah ada kejadian aneh ya? Apa ini pertanda? Aku benci dengan pemikiranku sendiri. Setelah menguburkan kucing tersebut, kami berdua melanjutkan perjalanan. Perjalanan kami berdua melesat melewati Semarang, Salatiga, hingga memasuki kawasan Kopeng di Salatiga. Dari sana aku mulai mengandalkan Google Map, karena aku yang baru pertama kali lewat ke Swanting. Setelah melewati keramaian Kopeng, map mengarahkan kami ke jalan yang tak begitu lebar. Kanan kiri didominasi dengan pohon-pohon pinus. Jalan naik turun berkelak-kelok bak jalan menuju hatimu yang sangat sulit kutempuh. Sorry, kenapa jadi halus sih? Kala itu waktu sudah duhur, tapi udara di sana gak selayaknya duhur yang biasa kurasakan jika ada di Semarang. Saat melewati hutan pinus, aku kaget. Tiba-tiba Hendra rem mendadak sangat cepat. "Ada apa lagi sih? Boy, hati-hati, jalan naik turun, bahaya," ucapku dengan bertanya. Nganu, jawab Hendra bingung. Nganu. "Nganu apa, Andra?" "Nganu, aku tadi lihat ada kakek-kakek tiba-tiba melintas di depanku. Aku sontak kaget dan aku langsung mengerem motorku," kata Hendra begitu. "Ya wes, saya jalan lagi, udah gak apa-apa." Aku langsung mengajaknya jalan tanpa menghiraukan ucapannya tadi. Karena memang saat itu jalan benar-benar sepi, gak ada siapa-siapa. Mana ada orang jalan di tengah hutan gini. Dingin dan sedikit kabut menemani perjalanan kami. "Kalau motorku gak kuat, kamu turun ya,"
ucap Hendra. Kami terus berjalan menyusuri jalanan gunung. Hingga akhirnya kami tiba di base camp tepat jam 1 siang. Kami berdua istirahat sebentar di sana. Saat kami datang di base camp, nampak sepi. Kulihat ada 2 rombongan pendaki. Saat kutanya, ternyata mereka baru saja turun gunung. Aku bertanya kepada salah satu mereka, "Bang, di atas itu rame gak?" "Kami kemarin sih sepi bang. Tadi ketemu satu rombongan naik pas kami turun," jawabnya kepadaku. "Wah, perjalanan kita bakal menantang nih," ucap Hendra saat mendengar percakapanku. Kami packing ulang bawaan kami berdua dan mengurus si Maksi. Sewaktu mengurus si Maksi, petugas di sana memberi kami pesan. "Hati-hati jika sampai di Lembah Manding. Jangan ceroboh di sana dan jaga ucapannya. Jangan ada yang bawa kelintingan kalau di sana. Jangan lupa ucap salam dan berdoa dulu sebelum masuk kawasan Lembah Manding." Begitu pesan petugas basecamp kepada kami, yang cukup membuat jantung kami berdua berdetak agak kencang. "Wes, ayo kita siap-siap jalan," ucap si Hendra. Tak lama adzan asar berkumandang. "Kita sholat asar dulu ya, baru kita jalan." Setelah sholat, kami pun mulai perjalanan lagi. Di depan basecamp, kami langsung disambut tanjakan jalan desa di desa tersebut. Tanjakan yang lumayan miring beralaskan beton dan cukup membuat kami berdua ngos-ngosan. Gila nih desa. Baru juga keluar base camp, sudah dihantam tanjakan gini. Gerutu si Hendra. Iya juga ya, gak apa-apalah. Sekalian pemanasan. Sesekali kami menyapa penduduk yang berpapasan dengan kami. "Monggo pak, bu, monggo." "Amit nggih pak." Dalam bahasa Indonesia artinya permisi. "Permisi pak, bu." "Amit nggih pak, monggo." Itu yang diucapkan kami selama berpapasan dengan penduduk di situ. Tak lama kami mulai masuk ke pintu rimba, ditandai dengan jalur yang didominasi dengan pohon pinus di kanan kiri. Kami berdua istirahat sebentar di sana. Hampir jam 4:30 kami jalan lagi. Dari sini kami berdua mulai merasakan dan melihat hal-hal yang aneh. Aku mencium bau yang sangat busuk masuk ke dalam lubang hidungku. "Kamu mencium bau yang aneh gak?" tanya si Hendra kepadaku. "Emang kamu mencium bau apa?" tanyaku kepada si Hendra. "Bau busuk, kayak bau bangkai gitu," jawab si Hendra. "Enggak, aku enggak merasa ada bau-bau apa-apa di sini," jawabku yang pura-pura tak mengetahui apa-apa. Padahal sebenarnya aku juga mencium bau itu. Katanya sih pamali menceritakan hal begituan kalau masih di dalam gunung atau hutan tersebut. "Weh, apaan tuh putih-putih? Orang atau apa?" tanya si Hendra. Refleks aku ikut melihat apa yang dimaksud si Hendra. Aku dan Hendra memperhatikan betul-betul karena letaknya jauh dari kami dan berada tepat di samping pohon pinus yang menjulang tinggi. Dan astagfirullahaladzim, ternyata dia pocong. Sontak kami berdua langsung berjalan lagi dengan cepat agar lekas jauh dari sana. Aneh, baru kali ini aku melihat semacam itu di keadaan yang masih terang begini. Tanya si Hendra, "Kita itu disambut apa gimana ya?" "Udah jalan aja," suruhku kepada Hendra. Sekitar 15 menit saya berjalan, tibalah di pos 1 Lembah Lempong. Tanpa istirahat kami langsung berjalan lagi, karena kami tidak ingin lama berjalan malam kali ini. Saat kami berjalan di antara pos 1 menuju pos 2,
kami berpapasan dengan kakek-kakek yang memanggul kayu bakar. "Monggo Pak," sapaku. Ya sewajarnya manusia kan kalau bertutur sapa kepada orang tua. Tapi anehnya, kakek itu tidak sedikit pun menjawab dan terus berjalan. Jika diekspresikan, kakek tersebut mengenakan pakaian khas warga desa. Baju lurik, celana hitam, dan belutan kain batik di kepalanya. Saat aku lihat Hendra, dia hanya diam memperhatikan kakek itu. Aku tanya pada Hendra, "Dra, kenapa? Ada orang tua bukannya disapa." Kamu tahu nggak itu?" Jawab si Hendra kepadaku. "Itu apa?" "Itu kakek-kakek yang kumaksud tadi sewaktu di jalan." "Di jalan yang mana?" tanyaku, karena aku belum menyadari. "Halah, yang tadi di jalan sebelum sampai di base camp. Pas aku tiba-tiba ngerem mendadak. Ingat gak lo? Aku lihat kakek itu yang menyeberang dan masuk ke dalam hutan," jawab si Hendra dengan nada sedikit ketakutan. "Ya udah, ayo jalan lagi. Sebentar lagi maghrib, kita break di sana lagi," ajakku. Akhirnya kami sampai di pos 2 Lembah Mitoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ku dengar lantunan adzan berkumandang. Aku pun mengajak Hendra untuk break dulu sambil menunggu adzan itu selesai. Sudah gelap. Setelah ini kita akan melewati lembah Manding yang terkenal angker di jalur ini. Mau ngecamp di sebelumnya atau langsung pos 3? Tanyaku kepada Indra. "Masih jam segini, masih sore. Kalau mau ngecamp kita lanjut aja," jawab si Hendra kepadaku. Sudahlah. Semoga saja tidak terjadi apa-apa. Yang penting kami sopan dan gak aneh-aneh di sini. Tanpa aku sadari, Hendra mengeluarkan bungkus rokok dan dengan santainya sebat. "Sejak kapan kamu merokok, Dra?" tanyaku yang heran. Karena terakhir ketemu, setauku dia itu gak merokok. "Belum lama ini aku ngerokok. Habisnya di tempat kerja aku disodorin rokok terus. Jadi keterusan sampai sekarang," jawab si Hendra padaku. Jam menunjukkan 18.20. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Posisi masih sama, Hendra di depan dan aku di belakangnya. "Ada apa wah? Gak usah narik-narik. Jalannya susah nih," ucap Hendra yang merasa karirnya ditarik-tarik olehku. "Tarik-tarik apaan? Wong aku diam aja kok sejak tadi. Tanganku di belakang. Ini bopong karir beratku," jawabku kepada si Hendra. "Gak usah bercanda wah," tanya si Hendra lagi. "Aku gak bercanda. Ngapain? Iseng gelap-gelap gini," jawabku lagi. Kami terus jalan, tapi aku merasakan hal yang sama ditanya Hendra. Aku merasa karirku seperti ada yang menarik. Awalnya aku hanya membenarkan posisi karirku karena aku masih berpikir positif. Mungkin perasaanku saja, dan mungkin karirku yang miring. 5 menit setelahnya, aku merasakan tarikan lagi, dan hingga akhirnya aku terjatuh. Brak! Aku merasa ada yang memegang dan menahan kaki kiriku. "Aduh, Hendra, tunggu!" teriakku kepada Hendra. Hendra yang mendengar pun menoleh ke arahku. "Astagfirullah, bangun lagi wah. Ayo kita jalan langsung," ajak Hendra dengan membantuku bangkit. Kulihat wajah Hendra di situ tegang sekali. "Ada apa, Tondra?" tanyaku kepada Hendra. "Wes, gak apa-apa. Kita jalan aja, agak cepat. Kamu jangan noleh-noleh ke belakang." Hendra mengucapkan itu padaku. Wah, ada yang gak beres nih, pikirku dalam hati. Aku terus berjalan mengikuti ritme langkah Hendra yang agak cepat dari sebelumnya. Akhirnya Hendra itu berhenti
di tanah yang sedikit lapang. Aku kembali bertanya, "Ada apa, Tondra? Kamu lihat apa?" "Tadi saat kamu jatuh, aku melihat ada lelaki tua, wajahnya cupai, dengan tangannya memegang kakimu," jawab si Hendra. Di situ aku kaget. "Hah, kamu serius, Ndra? Jangan bercanda gituan di tengah hutan gini," ucapku kepada Hendra. "Saya serius, Wah, aku gak bohong. Setelah ini kamu ganti di depannya," jawab Hendra padaku. Di situ perasaanku campur aduk, bingung, takut, tegang, semuanya. Karena sejauh ini kami belum ketemu pendaki sama sekali, alias kami berdua saja di jalur itu. Sejak di sini kami baru menyadari jika bulan mengeluarkan cahayanya yang sangat terang. Ya, benar sekali. Malam itu ternyata benar malam bulan purnama. Ternyata ucapan Ardi waktu di kampus itu benar adanya. "Ayo jalan," ajak si Hendra padaku. Aku langsung mengambil posisi di depan. Belum lama jalan dengan headlampku, aku melihat papan petunjuk bertuliskan Lembah Manding. Jam menunjukkan hampir jam 8 malam. "Dra, iki Lembah Manding. Kita berdoa dulu di sini dan jangan lupa salam," ucapku kepada si Hendra. Hendra pun melantunkan adzan sebelum kami melanjutkan jalan, karena menurutnya itu bisa menetralisi keadaan. Saat kutanya dapat amalan dari mana, katanya ia mendapatkannya sewaktu mengikuti pengajian di daerahnya. Wah, ilmu baru ini, ucapku dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berdua kembali berjalan di antara lembah Manding, ditemani terangnya cahaya rembulan bulan purnama malam itu. Dalam hati, aku terus melantunkan doa yang aku bisa. Belum lama jalan, aku merasakan sakit di kaki kiriku. Mungkin akibat terjatuh tadi. Aku berhenti mencoba meredakan sakit di kaki. "Wah, kamu kenapa?" tanya si Hendra. "Kakiku tiba-tiba sakit, kayaknya akibat jatuh tadi." "Waduh, coba buka diolesi balsem dulu, siapa tahu enakan," suruh Hendra kepadaku. Kami berdua langsung menepi lagi. Aku langsung membuka sepatuku. Ternyata pergelangan kaki kiriku memar. Kok bisa memar ya? Kan jatuhku sudah tadi di bawah. Kok baru terasa sekarang? Tanyaku kepada Hendra. "Udah, buruan olesi balsem dulu," seru si Hendra. Dibantu Hendra, aku sedikit mengurut pergelangan kakiku dengan balsem. Aduh, nyeri sumpah Dra, sakit banget. Selesai mengurut, ku biarkan kakiku agar panas balsemnya meresap ke dalam rasa sakit di kakiku. Cerita ini pun bersambung sampai di sini, dan saya akan melanjutkan kembali kisahnya di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Bagaimana pendapat kalian semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.